Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-temanku semua. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang katabolisme bagian dari metabolisme. Apakah teman-teman semua tahu apa itu katabolisme dan apa itu metabolisme? Jika belum tahu, silakan simak video penjelasan berikut ini. Katabolisme bagian dari metabolisme. Metabolisme berasal dari bahasa Yunani metabolismos yang berarti perubahan. Sebagaimana asal namanya, metabolisme semua reaksi kimia yang terjadi dalam organisme termasuk pada tingkat sel. Metabolisme memiliki 3 tujuan, yaitu yang pertama, konversi makanan menjadi energi untuk melakukan proses seluler. Kedua, konversi makanan atau bahan bakar menjadi bahan penyusun protein, lipid, asam nukleat, dan berperan karbohidrat. Ketiga, pembuangan limbah nitrogen. Reaksi yang dikatalis oleh enzim ini memungkinkan organisme dapat tumbuh dan berkembang biak, mempertahankan strukturnya dan merespon lingkungannya. Metabolisme merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Pada manusia, metabolisme akan mencerna makanan untuk kemudian diolah menjadi energi. Selain bertujuan untuk membentuk energi, metabolisme memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, mengganti sel atau jaringan yang rusak. Kedua, respirasi jaringan pada tubuh. Ketiga, pertumbuhan jaringan tubuh. Empat, penyusunan unit pembangunan sel. Kelima, menghasilkan energi dari perubahan zat-zat makanan yang ada pada tubuh. Berdasarkan tujuannya, metabolisme dibagi menjadi 2 bentuk, yaitu anabolisme dan katabolisme. Yang pertama, anabolisme terjadi ketika reaksi kimia menyusun senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks. Anabolisme membutuhkan energi untuk menyusun senyawa tersebut menjadi senyawa kompleks dan bersifat eksergonik. Salah satu bentuk anabolisme adalah proses fotosintesis yang terjadi pada tumbuhan. Kedua, katabolisme terjadi ketika reaksi kimia mengurangi senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Katabolisme akan menghasilkan energi ketika mengurangi senyawa kompleks tersebut menjadi senyawa sederhana dan bersifat endergonik. Salah satu bentuk katabolisme adalah proses respirasi pada makhluk hidup. Tapi dalam video kali ini kami membahas tentang katabolisme. Katabolisme adalah proses penguraian atau pemecahan senyawa organik kompleks menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana. Pada proses katabolisme ini terjadi pelepasan energi yang merupakan hasil dari pemecahan senyawa-senyawa organik kompleks tersebut. Katabolisme merupakan proses ketika tubuh mencerna makanan menjadi molekul-molekul kecil di dalam tubuh untuk digunakan sebagai energi. Molekul-molekul yang besar dan rumit dalam tubuh itu kemudian dipecah menjadi yang lebih kecil dan sederhana. Jadi, saat Anda mengkonsumsi nasi atau panganan pokok lain yang dibuat tubuh menjadi energi utama, maka saat itulah katabolisme terjadi. Secara sederhana, katabolisme dapat diartikan sebagai proses pembentukan energi yang berasal dari penguraian karbohidrat atau makanan pokok lainnya. Adapun contoh proses katabolisme. Pada makhluk hidup, proses katabolisme ini meliputi respirasi dan fermentasi. Misalnya perubahan karbohidrat menjadi CO2 dan H2O. Dalam proses respirasi, proses ini menghasilkan energi bebas sehingga disebut reaksi eksergonik. Respirasi dibedakan menjadi 2 macam, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Respirasi aerob terdiri dari beberapa tahapan, yaitu glikolisis. Glikolisis merupakan proses yang mengubah glukosa menjadi asam pirufat. Yang kedua, siklus Krebs. Siklus Krebs merupakan proses yang mengubah asam pirufat menjadi CO2 dan adenosin trifosfat ATP. Dan ketiga, sistem transport elektron. Respirasi anaerob. Respirasi anaerob, proses oksidasi substrat pernapasan tanpa adanya oksigen atmosfer. Terdapat 2 jenis, yaitu fermentasi dan glikolisis terjadi pada sitosol. Fermentasi bisa diartikan sebagai proses oksidasi glukosa yang tidak sempurna dengan kehadiran enzim. Jumlah energi yang dilepaskan kurang dari 7%. Fermentasi terbagi menjadi fermentasi alkohol dan asam laktat. Sementara itu merupakan proses oksidasi parsial glukosa dengan adanya enzim untuk menghasilkan asam pirufat. Hormon-hormon yang terlibat di dalam reaksi katabolisme.
Katabolisme merupakan sebuah proses yang masih harus dibantu oleh hormon dan enzim tertentu. Beberapa hormon yang berperan dalam proses katabolisme antara lain 1. Kortisol. Hormon ini membantu mengatur metabolisme protein, lemak, dan karbohidrat. Hormon yang dikenal sebagai hormon stres ini dihasilkan oleh kelenjar adrenal. 2. Sitokin. Ini adalah zat yang mengatur interaksi antara sel dan berperan dalam mengatur sistem kekebalan tubuh. Beberapa jenis sitokin berfungsi merangsang sistem kekebalan tubuh, sedangkan beberapa jenis sitokin lainnya berfungsi dalam menekan aktivitas sistem kekebalan tubuh. Ketiga, glukagon. Hormon ini dihasilkan oleh pankreas dan bersama dengan insulin berfungsi menjaga kadar gula dalam darah. Adrenalin. Hormon yang dikenal sebagai epinefrin ini dapat meningkatkan detak jantung, menguatkan kontraksi jantung, dan meningkatkan aliran darah ke otot. Proses katabolisme yang dapat menghasilkan energi sangat penting bagi tubuh. Dengan energi, jantung bisa berdetak sehingga seluruh jaringan tubuh mendapat suplai darah. Fungsi paru-paru, ginjal, pencernaan, dan metabolisme sel juga bisa bekerja dengan optimal untuk memelihara kelangsungan hidup dan kesehatan tubuh.